Ayo lihat semua, Tetet. kapten kita datang. Wah, itu adalah anime favorit saya pada waktu kecil. Favorit kita, Mas. Favorit kita semua pada waktu kecil. Anu Ya, ya, sangat- Solin Soccer ya. Ya, sangat fenomenal. Bukan Solin Soccer itu Kapten Kapten Tsubasa. Tsubasa. Ya. Solin Soccer. Ya, nanti kita akan sedikit membahas masalah-masalah seputar bukan animenya, tapi lebih ke Jepangnya. Wih. Ya, itu terus Miyagi. buka. Oh, mie ayam maksudnya. Kan kepleset ya. Oh, mie ayam itu yang sering dimakan si Gyoto Kuda ya? Siapa itu tidak kenal kita. Tapi aku kenal. Yang tahu si Gyoto Kuda pasti cuma tahu fotonya. Iya. Buka kecamatan. Ya soal itu. Ya, sedikit nanti pembahasan masalah perjepangan itu nanti, terus bagaimana dengan kebudayaan di Indonesia seperti apa. Lalu terus dan bersama teman-teman ini nanti membahas antara Jepang dan kebudayaan Indonesia. Lalu terus kenapa teman-teman yang ex Jepang ini langsung gimana ya? Mencoba dakwah juga, menggeluti dakwah. Itu nanti titik baliknya seperti apa kita bahas di sini di Muskas Podcast bersama Musim Kasual. Oke. Tepuk tangan dulu. Iya. Pura-pura Apa ya? Pura-pura Opening awal-awal ya. Penontonnya kan banyak itu. Saya grogi Mas Cecen kalau diliatin banyak orang gini. Kan Yang di belakang-belakang itu. ya di podcast Muskas pada malam hari ini kebetulan syutingnya malam ini. Malam banget. Terlalu malam untuk persiapannya juga. Jam 8. Jam 8 kita janjian mau syuting, jam setengah 11 baru. Sekarang sudah jam Ya nggak ya, apa-apa lah. kita 22.40 ini sudah. 2.40. Ya nggak apa-apa. Ini kan untuk awalan biar besoknya itu kita prepare seperti apa kan enak kan. Nah, untuk awalan mulai oke lah seperti ini. Dimaklumi ya. Dimaklumi. Oke, untuk pertama ini kan mungkin kita memperkenalkan dulu teman-teman kan udah pernah ke Jepang ya. Ya. Nah itu di Jepang itu mereka budayanya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Nanti kita compare sama kebudayaan yang ada di sini. Yang ada di Indonesia. Ya perbedaannya. Mungkin kan pernah kita dengar juga kan di sana itu untuk antri itu sangat ini ya, maksudnya tertib gitu loh. Beda kan sama sini. Nah, kenapa orang sana itu seperti itu? Kenapa orang sini seperti itu gitu? Mungkin bisa dijelaskan dulu yang pernah di sana itu. Kan itu jadi culture shock ya. Culture shock-nya Ya. kok kayak gini. Kok ternyata seperti ini ya di mana Di Jepang. Di Jepang. Nah. Ya sih, emang kalau dari Mas Alfi dulu aja kayak. Kamu dulu aja. Apa dari saya? Kamu kayaknya menggebu-gebu pengen cerita. Enggak. Tapi emang culture di sana itu, Mas Cacan, itu emang beda banget sama di Indonesia. Bahkan toilet di Jepang itu termasuk toilet terbersih di dunia. Bahkan waktu saya Toiletnya wet closet apa dry? kering. Dia toilet kering modelnya. Dimanapun itu. Dimanapun itu. Jadi nggak ada yang kayak misal kita masuk kamar mandi itu basah kayak gitu. Itu karena kalau menurut orang Jepang memang menjijikkan. Oh gitu ya. Kayak gitu. Tapi mereka pakai ini kan, pakai air kan? Untuk Ada beberapa toharohnya pakai air kan? Iya, Iya. untuk mensucikan dirinya memang ada beberapa yang pakai air, ada yang beberapa memang masih tisu. Kayak Ada yang gitu. manual juga. Nah, yang gimana Mas? Dulu ya Mas di apartemenku emang pertama itu apartemenku bagus sudah otomatis. Yang kedua aku pindah itu manual Mas. Jadi kalau maaf nih mau pup sebelum pup itu aku bawa ini botol minum 1,5 literan itu tak penuhin 2. Nah, udah nanti Itu mau mandi apa mau toharoh tuh? mau itu. Oh, Itulah. BAB ya. Curhat-curhatin manual gitu, pakai tisu. Ya berarti Mas Li pakai air kan? Iya, Ya tak kita. Oh, tak kira manualnya pakai apa? Masa di Tapi kan kalau ke tempat umum nggak bisa Mas Cecen. Kita bawa air kayak gini masuk ke anu kan nggak bisa. Nggak mungkin kita bawa botol isi air buat
Siap Oh siap. gitu. Karena Kayak- sampahnya kan nggak mungkin dibawa juga. Mau gimana? Terus airnya pasti kemana-mana. Itu cuman bisa di rumah. iya di apartemen, di di anu, apartemen apartemen sendiri. sendiri, iya, kayak iya. gitu. Untuk hal itu paling seru itu gini ya, Jepang itu. Padahal mereka punya toilet kan, kamar mandi di rumah masing-masing. Kenapa kok kamar mandi sama toilet ruangannya dibedakan? Itu kenapa? Ya emang bener-bener dia harus kering itu. Padahal gitu kan ya. kalau basah kan nggak apa-apa, dia kan juga buat mandi, dan itu toh. Maksudnya kalau kita kan tadi si Jaya ngopo toh. Terlesung yo bar kuwi adusnya ngono. Kalau mereka enggak, Harus beda ya. tadi ini lawang pintu satu nih, pintu buat pup. Terus ini ada geser toh. Geser lagi di sini pintu buat mandi. Jadi habis itu capek datang lagi Brono kan yo piye Mas. Oh, makanya tadi pakai ini ya bawa air sendiri ya, gitu ya. bawa botol di air gitu. Kenapa mereka desainnya seperti itu? Apa harusnya pakai tisu biasanya apa harusnya? Ada tisu. Biasanya pakai Kalau tisu. yang Tapi di situ tempatnya antum ada tisunya. ada, tapi kan nggak biasa. Dia kan Oh. tisunya di meja makan. Bukan di toilet. Tak mana ini sama bebannya sudah dimaksimalkan. Tapi kalau nggak biasa emang ini ya, maksudnya kita biasanya pakai air kan di Indonesia itu terus pakai tisu kayak Tisu. ngerasa nggak bersih ya. Risi. Tapi pernah nggak? Pernah. Risi nanti. Oh iya. Kayak neng singkuran. Tapi bersih kan? ya Bersih, kalau bersihnya bersih. Kalau bersihnya bersih. Tapi ngerasa kayak kompeten nggak? Ya itu, soalnya belum terbiasa. Tadi Oh, risi. gitu. Awal-awal ya. Gatel nggak? Tapi gatel nggak? Enggak. Kalau Oh, gitu gatel ya. enggak. Mungkin ketujuh otaknya secara Oh iya otomatis. terbiasa ya. Itu kalau yang mungkin ngerasa gatel atau di anu panas kayak gitu. Itu biasanya yang tisunya murah. Agak kasar dia. Kelihatan plastik tisu tisu apa? Kan ada yang tisu untuk makan. Makan, itu kan. tisu makan itu itu kan kan. itu ada grade-nya ternyata untuk tisu. Oh iya. Jadi semakin murah tisu itu semakin karton ya? berpotensi untuk lecet. Oh iya. Mungkin itu solusinya pakai tisu sulap. Nah, Kesulapan nanti malah. Enggak, nanti kebas mas. Enggak. Itu bisa anti bacok. Ya, berarti kan ya emang penggunaan tisu di sana ya menjadi barang apa buat toharoh yang favorit ya di Ya. sini ya, selain air ya. Tapi utamanya yang tisu ya. tisu, Tisu, utamanya tisu. yang utama tisu. Tapi kebetulan di perusahaan udah Westlet ya, jadi udah otomatis. Westlet itu apa? Itu toilet. Oh, yang bukan boyband ya? bukan. Itu Westlife. Ya. Dah tombolnya banyak. Pertama datang ke Jepang di training center itu, Mas. Buah ngelatih kanji apa? Tombolnya nek rolas Mas, bermain ngising. Itu ada bahkan ada yang unik itu kalau di toiletnya itu ada musiknya Mas. Nah, iya. Itu menurut saya itu termasuk adab. Itu soalnya kita nek ngeden kan pakai mau nek wong. Lah nanti iya. Kalau ada musik kan pasti orang ada orang di sini kayak gitu. Jadi dia menyamarkan suara-suara yang mengganggu kayak karburasi berebet gitu. Nah, itu kan waktu buang air besar itu kan sangat mengganggu kan. Nah, itu sampai di toilet di sana itu ada musiknya. Iya, ada musiknya untuk Musiknya apa? menyamarkan itu. Kalau di tempatku dulu gemercik air. Iya, gitu. Macam-macam itu. Kita bisa pilih ya. Cuman bukan MP3 ya itu aku nggak bisa pilih lagu Polivia. Oh ya. Kayak gitu itu nggak bisa. Ya berarti ya ada sing hal lain lagi sing menurut teman-teman itu culture shock lah yang di Indonesia nggak ada di sana. Wih, yang ini kan berwudu. Aku belum tahu ya kalau berwudu yang baik itu duduk apa berdiri, aku belum tahu. Tapi kalau di Jepang itu semuanya duduk. Oh kerannya soalnya pendek gitu. Kerannya kita disediain tempat duduk di situ. Oh jengkengan kan. Jadi ada kursinya. Tapi kerannya segini kan? Ya normal. Berarti kerannya pendek juga. Enggak, segini normal. Buat kita duduk itu pas. Lah iya, kan bisa kan biasanya kan kerannya kita ya segitu kan. Iya, tapi ada disediain tempat duduk di situ. Oh, terus antum pengen
wudhu sama duduk gitu. Enggak, jadi di perusahaanmu berarti? Di perusahaanku di tempat di masjid-masjid kayak gitu ya, setahu. Enggak, saya di beberapa masjid di Jepang berdiri juga, enggak duduk. Itu masjid mah gereja Mas. Kalau gereja kan enggak mungkin wudhu, Oh, iya. berenang. Gitu. Iya, mandi ya. Iya. Terus gimana? Kalau saya mungkin sama Mas Alfi beda ya, karena memang kita kotanya beda, daerahnya juga beda. Dulu di mana Mas? Saya di Ibaraki. Oh, Ibaraki. Ibaraki. Tanya, padahal pernah main. Ibarat gimana sih? Ibaraki itu. Ibaraki itu provinsi. Wah, aneh. Aneh maksudnya Jepang utara apa selatan gitu? Wah, saya enggak. Atas. Saya buta arah kalau saya. Buta arah. Saya tahunya kanan kiri. Oh ya kanan apa kiri? Atas. Dari mana? Asum dari mana? Angel ya. Ya wes, terus piye piye? Ya kalau di masjid yang saya datengin dulu itu memang itu berdiri kalau di tempat saya. Cuman kalau yang membuat saya terenyuh waktu di sana itu ketika kita ngasih jalan orang, entah itu ngasih mobil untuk lewat duluan atau misal kita memberhentikan kendaraan untuk orang menyeberang, itu orang Jepang itu apa namanya? Dia terima kasihnya itu bisa sampai nunduk-nunduk kayak gitu. Sedangkan kan kita kalau misal di sini nggak ada orang mau berhenti, adanya mah diklakson kan di Indonesia. Oh, iya. Gitu. Di sana zebra cross berfungsi. Berarti kayak ya menghargai hak-hak Iya. pejalan kaki, Memang menghargai hak orang lain gitu ya. Betul ya. Itu ya. Lebih ketat peraturan. Peraturan memang benar-benar orang Jepang. Itu karena memang orang-orangnya atau di sana itu ada sanksinya itu berat. Misalnya kalau ada yang ngelanggar lalu lintas itu kena dikasih sanksi berat Setahu gitu. Itu kan sanksinya berat. bukan melanggar. Kita kan ngasih jalan itu. Enggak, misalnya Kalau kita Lampu merah, kita terobos. Iya, Sanksinya itu berat. tagihannya langsung ke rumah. Sama kayak di Indonesia sekarang mungkin ya. Mau berjalan kan? Masih mau berjalan. Iya. Udah berjalan, tapi nggak maksimal. Cuman belum menyeluruh kan? Belum menyeluruh Iya, di Indonesia ya. Gitu. Jadi memang anunya bahkan misal kita tilang apa namanya? Langsung di tempat kayak gitu. Sedangkan kita lagi buru-buru kerja. Oh ya udah, nanti anunya ke rumah. Tagihannya ke rumah kayak gitu. Bukan tagihan sih, surat tilangnya nanti. Surat tilangnya di rumah. Di rumah kayak gitu. Di Jepang, di Indonesia Mas, yang kena tilang motor, mobil sebangsa itu ya. Di Jepang sepeda Mas, kena tilang. Sepeda yang tilangnya ada. Malam-malam nggak pakai lampu tilang. Salah jalur tilang. Terus boncengan tilang. Sepeda boncengan tilang. Boncengan tilang. Terus ini satu baris itu berdua. Kanan kiri sepedanya Oh kayak barengan nyegati Iya. pengguna jalan lain gitu ya. tilang. Sekarang Naik sepeda bawa payung tilang. nggak pakai helm. Sekarang bersepeda nggak pakai helm tilang juga. Harus pakai helm. Iya, sekarang itu aturan baru kemarin 2023 bulan apa? 3 kalau nggak bulan 4. Jadi harus pakai helm. Jadi kalau di sana kalau punya sepeda itu setahuku ada hak pemilik. Tapi ada pajaknya nggak sepeda? Sepeda nggak ada. Nggak ada. Pajaknya mahal nggak sih? Murah. Ya murah. Masih tergantung murah. Masih Dan terhitung pada murah. sini ya Oh iya. kalau mobil mahal. Sama berarti. Kalau untuk pajak sama. Di sana kendaraan lebih murah. Oh, Ya, kendaraan lebih murah. tapi pajaknya Tapi mahal. pajak Termasuk ya, mahal gitu ya. kalau menurut saya sama karena kan sesuai dengan upah kita kan. Oh gitu. Upah kita di Jepang jadi kelihatan murah. Di sini pun kan masih berapa kalau 2000 cc, 2500 atau 3000 itu kan Iya. masih anu juga. Terus Sama masih tergantung dengan cc-nya kalau kendaraan. selain dari itu, mungkin dari ketaman wargane atau kebiasaan warganya di Kalau sana. warganya menurut saya nggak anu sih karena Jepang itu individu ya Mas. Individual. Lebih ke introvert gitu ya. Enggak Kalau introvert introvert sih. juga enggak. Jadi kalau mereka Tapi itu berarti urusanmu gitu. ya enggak ini rapatnya enggak gas urusan uang. Enggak kayak di Indonesia ada yang punya urusan sama siapa yang repot sebelahnya kan kayak gitu. Iya. Kalau di sana tetangga kadang nggak kenal ada Mas. Iya. Sama kanan kiri itu nggak Padahal kenal, itu di biasa. pedesaan. Karena mereka gila kerja apa gimana? Enggak juga sih.
Kalau Emang Kayaknya kita memang kerja, karena orang sana nggak kayak orang Indonesia nggak ngurusin tetangga gitu ya. nggak ada orang sana, Bu, saya bawakan nasi goreng, nggak ada. nggak ada ya. Belum pernah lihat sih ya. Mungkin kalau ada ya nggak tahu. Mungkin kalau ada pun kasusnya beda ya. Iya. Apa? Ya jadi. Itu orangnya sama-sama asing tapi hidupnya di Jepang gitu. Oh iya. Sama-sama orang Indonesianya gitu. Oh iya Itu iya. sih. iya. Tapi kan manusia kan makhluk sosial ya. Kalau nggak ngelakuin, maksudnya gitu kan, kalau kita serawung sama tetangga kan termasuk kegiatan sosial gitu loh. Kan Tapi memang karena budaya Mas, karena di sana itu juga ngobrol sama orang asing, budaya dia kan masih pakai budaya barat ya. Jadi ngobrol sama orang asing itu tabu. Jadi nggak usah deket-deket. Bahkan sama sesama Jepangnya kalau mereka nggak kenal juga nggak ngobrol. itu ya. Bahkan orang Jepang nih, temanku nih, mereka kalau emang teman dekat nih, kayak di perusahaan itu teman dekat, kalau kita ya teman dekat terus kita lewat, pastinya apa dong? Nyapa nggak? Saling sapa ya. Kalau mereka enggak, ya udah dia duduk di situ, kita lewat ya udah lewat. Saya pernah tanya, loh, itu temanmu tuh, oh lah kenapa? Kok nggak buat sapa? Lah orang nggak ada apa-apa kok saling sapa. Udah lewat. Itu jadi hal yang biasa. Tapi kayaknya lebih kalau saya cocok dengan budaya Jepang cocok. Kenapa? Saya orangnya antisosial. Antisosial ya. Tidak Kan rukun tetangga, Iya, tidak rukun warga. Tapi malah itu tenang loh Mas, betulnya. kok ya tenang tapi gimana ya? Kalau aku nggak setuju ya. Maksudnya Kenapa? ya maksudnya kalau kita bertetangga itu ya nek kalau kita baik sama-sama saling sapa baik kan menyalurkan energi negatif kan. Misalnya kita lagi murung kan, murung, terus ternyata ada tetangga atau warga sekitar yang menyapa dengan senyum ramah tamah. Itu kan energi positifnya dia itu balik ke kita kan. Itu kita jadi pertama yang bersengut gini terus ada yang senyum, otomatis kan kita senyum. Habis itu kan dapat energi dia kan kita dapat feel positifnya gitu loh. Oh iya. Kalau aku gitu. Saya malah udah pusing, disapa, semakin pusing saya. Siapa Anda? Nah ya itu mesti kenapa bisa apa mungkin karena itu mentality ini kan ya di sana kan isu mentality ini kan ya marak banget kan mesti kejadian-kejadian bunuh diri. Kan karena mungkin ya ini pendapatku ya karena mereka jarang ngobrol jadi Tidak bisa mengeluarkan emosi. Iya, semua ini dipendam. Terus wah, aku meh cerita ke mas sopo. Pertama itu. Tapi emang orang Jepang menurut saya juga budayanya itu memang ada yang plus minus lah. Cuman memang ada yang unik juga. Jadi ada yang emang dia itu gila anime kayak gitu. Oh, anime. Iya, itu. Jadi ada teman satu perusahaan saya itu memang yang dia itu suka sama sosok ini kayak gitu. Sama karakter ini. Itu dia sampai istirahat aja, misal pakai topi gini ya. Topinya gini, dia gini. Nggak ngobrol, nggak ngapa-ngapain. Ngapain? Itu cuman gini. Banyak Mas, banyak. Nah, yang unik-unik kayak gitu itu juga banyak. Enggak, dia gini tuh ngapain bayangin apa? Enggak ngapa-ngapain, itu waktu jam istirahat. Aku ya Mas, punya teman satu perusahaan. Kita lagi ngerokok, ngobrol gitu ya. Kamu tanyain dia jawab apa? Enggak ngapain kita tanyain. Itu malah jadi hal yang mengganggu. Enggak maksudnya antum kaitkan sama dia suka anime tadi loh. Oh, dia dulu. karena itu animenya kalau menurut saya itu apa namanya lupa saya. Jadi karakternya itu cool. Oh, misal kayak Sasuke ngono kayak meneng. Oh, orang ngerti Sasuke ora nonton. Saya enggak terlalu suka anime sebetulnya. Cuman karena kenapa nih? Itu kan nyari tahu kan. Karena di tempat kerjanya dia itu juga ada kayak apa namanya? Miniatur apa namanya? Figur itu. Oh iya. Nah, itu ada di action figure. Betul. Ada action figure di tempat kerjanya dia. Terus sama
orang yang lain, bukan saya nggak ngobrol sama orangnya itu. Saya tanya itu apa sih? Oh itu ini. Waktu itu kita cari, saya cari. Nah karakternya itu gini ini diceritain tuh, anunya kayak gini. Oh pantesan dia kayak gitu. Dan Oh. itu banyak. Dan itu Kalau- banyak orang di Jepang kayak gitu. Kalau di perusahaanmu gini, selama 3 tahun aku belum pernah lihat mukanya pakai masker terus. Makan loh mas, makan ya. Kalau orang normal kan makan, kan mejanya kan gini lurus, meja lurus, hadap-hadapan. Ya udah sama temennya ngobrol. Kalau dia enggak mas, meja gini toh, dia cari yang madep tembok. Dia madep tembok mas, makan tuh. Madep tembok gini. Itu anime apa, Mas? Wes iki kan. Nyepelet loh ya. Tapi makan madep tembok, selesai langsung tutup masker, pulang. Iya, kalau masker 3 itu tahun. termasuk budaya di Jepang, Mas. Oh, COVID walaupun nggak COVID pun ya. Sebelum itu udah lama sih. Orang temanku yang udah kerja di situ 5 tahun lebih, yang seniorku, belum pernah lihat mukanya 5 tahun loh itu loh. Bayangkan 5 tahun. Tapi berarti kalau misal kita deketin gitu, dulu raimu misalnya, itu nanti melanggar Nggak hak sopan. ya? Iya, nggak sopan. Kan, Melanggar hak ya? iya. Bahkan foto aja, misal kita di tempat umum gitu, saya nggak kenal sama Mas Cecen nih. Betul. Saya ngan foto. Pelanggaran. Gini, ini saya bisa kalau misal Mas Cecen merasa terganggu, terus Mas Cecen laporkan saya ke polisi, saya bisa ditahan untuk diminta hapus foto itu. Tapi itu bagus loh itu. Maksudnya kita kan nggak apa ya? Kadang kita misalnya ada yang story gitu, kita nggak pengen di story gitu. Apalagi misal dia perempuan kan di story gitu, dia nggak minta. Misal itu diterapkan di sini itu bagus loh. Maksudnya kan nggak semua orang itu mau ada di dalam ya, ada dalam story gitu kan. Apalagi kan kalau di Islam kan ada Penyakit ain gitu kan, ya menghindari itu kan. Ya, mungkin orang Jepang nggak kena penyakit ain ya. ya, mungkin bisa jadi. Nah, terus Atau jangan-jangan malah sebetulnya Islam udah masuk ke Jepang. Ya? Jepang iya, mungkin menerapkan beberapa Poin-poin poin-poin gitu itu ya. terus yang tadi Mas Acen bilang, kenapa kok Jepang banyak yang bunuh diri? Terus satunya yang tadi yang kurang sosialisasi, yang kedua menurutku agama. Nggak ada ini pegangan gitu ya. Ya, mereka kurang apa ya? Kurang katek ke agama lah. Harus ngopo tuh agama ini? Emang sono mayoritas apa sih anu? Shinto. Sebetulnya Shinto, cuman mereka sendiri itu Ada. ketika kita saya dulu pernah nanya Mas. Saya dulu pernah tanya karena juga ada beberapa keresahan lah waktu di Jepang itu. Itu waktu saya tanya sama orang Jepang itu, kebetulan dia leader saya tanya, orang Jepang itu sebetulnya Tuhannya apa sih? Saya gitu, agamanya apa sih? Terus kalau agama itu saya nggak terlalu percaya agama, tapi kalau kamu tanya Tuhan, gitu. Tuhannya orang Jepang itu dia ngeluarin uang 1 lembar 10.000 yen gitu. Tuhannya orang Jepang itu ini, dia bilang gitu. Di mana-mana kalau tidak ada ini semuanya bisa mati, dia bilang gitu. Secara logis sih itu, karena logis, kalau menurut saya logis, cara berpikir itu logis. Cuman kan dia hanya belum tahu masalah ketuhanan, dia kan cuman belum kenal siapa Tuhannya kayak gitu. Yang jadi oh ya pantas dia bisa ngomong kayak gini. Karena semuanya itu mereka anggap aja kesuksesan itu, karena dulu saya juga sempat mikir kayak gitu, kesuksesan itu dari diri kita sendiri. Iya. Ya. Tapi ternyata tidak. Kalau orang Jepang masih berpegang teguh sama itu. Pernah ini kan di perusahaanku tiap tahun, mungkin perusahaan Mas Yuki juga, tiap tahun itu ada kayak doa bersama untuk yang korban tsunami dulu. Iya. Ada memperingati itu berdoa bersama. Sampingku itu orang Jepang itu, dia nggak pernah berdoa. Dia kalau berdoa ngajak ngobrol, kadang joget-joget sendiri. Joget-joget. Tak tanyain, ini kan
memperingati ini kok kamu nggak berdoa? Lah aku mau berdoa sama siapa? Lah agama apa? Aku nggak punya agama. Terus Lah Shinto itu apa? Apa percayaan. Jadi ada orang Jepang yang percaya itu, yang beragama itu, yang apa ya sebutannya kok beda agama sih Mas? Berarti kayak Shinto KTP no? Ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi kan. di sana masih banyak yang tidak mempercayai semua. Ada juga yang Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Tapi lebih mayoritas mereka tidak mempercayai itu semua. Ya menuhankan uang ya berarti. Ah, Ya, itu menurut bener. menuhankan uang. Terus Kan agama menurut mereka itu juga budaya. Ya, Islam pun budaya Islam gitu Ya, ya. budaya. Gitu ya. Karena bukan sebuah keyakinan gitu. Bukan sebuah komitmen kayak gitu. Karena mereka menganggapnya itu budaya. Orang Jepang itu kalau menikah, meskipun dia anggap saja dia agamanya Shinto, kalau menikah juga di gereja. Kristen, Oh gitu ya. model Kristen. Iya, jadi dia pakai budaya Kristen, Nasrani lah. Budaya Nasrani untuk populer lah Iya. yang mereka lihat. Iya. salib itu menurut mereka juga misal dia pakai dalam bentuk aksesoris ya itu cuma aksesoris. Oh, bukan berarti mereka itu Mempercayai. mengimani itu ya. Bukan berarti mereka mengimani itu. Oh, berarti kenapa orang Jepang itu mereka gila kerja ya? Karena mereka emang menuhankan Iya. uang gitu ya. Betul. Salah satunya. Pernah saya ditanya temanku, kalau kamu seumpama nih, kamu pengen beli sesuatu, kamu kan agamanya Islam, terus yang kamu lakuin pertama apa? Yang pertama aku bekerja, yang kedua aku langsung berdoa meminta kepada Allah kan. Nah, terus dibalik. Terus kamu ngapain kalau udah meminta kepada Tuhanmu, kamu masih bekerja? Nah, terus tak terangin. Nah, kalau di Islam kita harus berdoa, dan berdoa itu ada. Aku waktu itu ngomonginnya gimana? Cara ngasih tanya. Berdoa itu harus, tetapi kita harus berusaha juga. Langsung dia ngomong, kalau gitu kamu sama kayak saya, nggak perlu berdoa-berdoanan, yang penting kerja, udah pasti dapat. Ya, sesimpel itu logika mereka untuk anggaplah kan tujuannya untuk hidup sejahtera kayak gitu. Terus Jadi kalau kamu mau hidup sejahtera ya terus dia gini, harus kalau nyaman. Kamu harus kerja yang benar. kalau kamu punya Tuhan, coba sekarang berdoa kamu minta mobil, dikasih nggak sekarang? Nggak kan, harus bekerja kan? Ya itu mending sama saya. Saya mau balas apa ini? Aku belum bisa balas. Mungkin kalau ada teman online, status online. Tapi bisa sekarang balas. kamu kayak misal ketemu sama dia itu, antum mau udah punya jawaban belum untuk balas sih? Belum bisa balas. Belum bisa. Mungkin ada teman-teman yang bisa balas. Ada nggak? Ya mungkin kan kalau itu kan nawi pendapatku ya. Kenapa harus melibatkan Tuhan kan? Itu biar misal usaha kita itu tidak tercapai kan ada sandaran nih loh, biar kita nggak terlalu kecewa gitu Itu loh. untuk yang percaya. Lah dia nggak Iya sih. percaya, ayo kita mau balas apa? Itu kalau mau dibalas cekcok terus nanti. Oh iya sih. Jadi kalau menurut saya urgensinya itu memang dimana kita harus mengenalkan Tuhan itu siapa, kayak gitu. Tuhan itu siapa, keberadaannya itu nyata atau enggak? Nah, antum ada ini nggak, mesti mau pengen ini misal ada orang Jepang nih yang kayak temannya Mas Alfi tadi, itu gimana cara antum mengenalkan Tuhan pada dia? Secara logis apa gimana? Secara pendapatnya antum? Mengenalkan Tuhan itu tergantung, kalau saya itu tergantung dari di mana dia ragunya dulu. Kita harus tahu akarnya, karena itu hanya permainan logika, Mas. Saya dulu ketemu teman saya itu orang Filipina, jadi kita kerja satu land bareng kayak gitu kan. Nah, dia itu ateis, bukan agnostik ya. Kalau agnostik dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama kayak gitu kan. Kalau ini dia benar-benar ateis. Dia keluarganya dia itu banyak yang
Nasrani dan banyak yang Muslim. Jepang. Orang Filipina. Oh, orang Filipina. Orang sorry, Filipina. sorry. Dia banyak yang Nasrani, banyak yang Muslim juga. Nah, terus ngobrol lah kita sedikit-sedikit. Agamamu apa? Ya pertamanya kan nggak mungkin kita langsung tanya agama. Iya, Itu kenal. basa-basi gini ngobrol gini ya. Terus akhirnya sampai di perbincangan masalah agama. Nah, ketika ngomongin masalah agama itu dia bilang, saya nggak percaya kalau ada Tuhan. Karena menurut saya ketika kita meninggal, Iya. itu kita kemana aja kita nggak tahu. Tapi dia masih condong bahwa ketika meninggal itu kita bereinkarnasi. Dia gitu. Terus kalau di Muslim itu gimana? Dia nanya kalau Terus saya jelaskan kalau di Muslim itu hidup di dunia ini itu masih beberapa perjalanan kita yang harus kita tempuh lagi. Jadi setelah meninggal ini kita masuk di fase dulu waktu itu saya pernah saya dulu belajar masalah itu, jadi sampai padang mahsyar, sampai akhirnya kita di mizan itu, kemudian surga neraka lah akhirnya. Ya, akhirnya di surga atau neraka gitu. Nah, terus dia nggak percaya, dia nganggapnya bahwa tapi kan nggak ada yang bisa mendeklar bahwa ini benar kayak gitu, karena nggak ada orang yang mungkin pernah meninggal hidup lagi gitu. Terus dia menceritakan usaha gini kan belum ada kan orangnya kayak gitu. Nah, terus kalau kamu percaya reinkarnasi, waktu itu saya cuman debat masalah logikanya itu saya tarik dulu. Sebelum saya ngobrolin reinkarnasi ini, saya tarik dulu. Anggaplah kita ini sebelum lahir, kita kemana? Kita di mana? Dia bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Akar kita aja kita nggak tahu. Tapi kalau kita Muslim, kita tahu akarnya di mana. Iya. Ya kan? Bahkan sebelum kita lahir, itu semuanya udah ada di Lauhul Mahfuz. Semuanya tertuliskan, kamu nanti bakal lahir dari ini. Kan kalau misal dia ayah ibu, ya kan? Ke atasnya ini kan akarnya masih banyak banget ini, Mas. Ibarat ranting itu kan kita jelas bingung banget. Maksudnya kita ada akarnya jelas. Terus sama konsep rezeki. Saya bahas masalah konsep rezeki. Jadi kalau misal rezeki itu ya hampir sama. Mas, maaf tak potong. Ini duduk Vincent gini boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Saya kan juga atas itu boleh ya. Kali capek kalau gini terus. Kira udah aneh. Terus. Ya itu saya tanya masalah. Saya menjelaskan tentang konsep rezeki. Jadi kayak kamu tadi makan apa? Kayak gitu. Makan dia makan apa ya? Bakso misal bakso. Iya, makan ayam gitu aja. Iya. Nah, ayam ini ayam dari mana? Lahirnya kapan? Kayak gitu. Nah, sedangkan kan di Muslim jelas. Kayak misal kita mau makan ikan nih, hari ini kita makan ikan. Ikan ini kan yang di laut banyak, Mas. Kok bisa itu yang sampai ikan itu yang kita makan? Kan harusnya kita mikirnya ke logis ke situ dulu kan. Nah, terus saya jelaskan bahwa itulah campur tangan adanya Tuhan. Terus dia? Ya kayaknya saya masih deny. Kayaknya dia masih deny. Terus akhirnya masuk ke reinkarnasi itu. Ketika saya bilang masalah reinkarnasi itu, kalau kamu percaya reinkarnasi, berarti kita itu besok meninggal jadi jadi hewan kan, kayak gitu. Pernah nggak di dalam hidupmu ini kalau dejavu. Kamu ketika dejavu kamu berenang. Iya, dia jadi sesuatu hewan. Jadi kelambang. Ya, anggaplah dia jadi semut. Otomatis kan dia aku pernah ngerasain ini kayak gitu kan. Nah, itu dia juga nggak bisa jawab. Di situ dia wajahnya kayak aku nggak bisa ngasih tanggapan apapun kayak gitu. Wah, aku kalah ini.
Waktu ya itu, nah untuk mengenalkan Tuhan itu kita harus tahu dia itu sebetulnya di mananya. Susah dia ragunya gimana Dia gitu. itu ragunya di mana. Tapi kan kadang emang kalau kita mau menjelaskan sesuatu lah pada orang yang ngeyel itu, kalau kita nggak tahu dia ngeyelnya karena apa kan ya kayak debat kusir aja kan. Nah itu makanya. Nah ini ngomong-ngomong tadi kan udah kayak salah satu hal yang antum-antum udah mendakwahkan sesuatu yang secara internasional kan. secara nggak langsung dakwah internasional loh gue mau. Nah gue mau. Terus kan ngomong-ngomong soal dakwah kan, ini kan antum kan salah satu bukan salah satu sih, ya salah satu anggota dari Muslim Kasual kan. Nah itu antum pulang dari Jepang itu kenapa sekarang udah masuk ke dunia perdakwahan itu sebabnya apa penyebabnya? Wah aku itu kan maksudnya cah nom ki nggak kepikiran gitu loh. Cah nom kan. Ya kalau nggak kita menyebutnya apa menyebar kebaikan lah. Nah itu. Kalau dakwah kan kayak kesannya berat banget kan. Nah itu kan mungkin kan cah nom habis dari mana apa pokoknya intinya orang mikir ke masalah menyebar kebaikan apalagi di era sekarang ini loh. Neng di bocah bacokan, terus begal-begalan kan yo rodok kok saiki cah nom medeni yo. Ya kuwi mungkin kenapa mau masuk di dunia ini. Kayak enak aku sih. Mas Luki dulu aja. Kok saya terus malah? Iya, pertama. Kalau saya tuh sebetulnya apakah ada keresahannya apa? Ya aku enjoy wae, aku pengen share kebaikan wae. Kalau saya sebetulnya masuk Muslim Kasual itu ya cuman mau belajar awalnya. Tapi malah dikasih ganti metode toh. Aku pengen tanya, sebelum Mas Luki pulang Indonesia, itu waktu di Jepang itu, ini mundur dulu ya? Ya boleh lah. Dulu ya. Ini sebelum pulang ke Indonesia di Jepang itu gimana Mas? Kita kayak awak dhewe duwe keluh kesah ra? Mungkin saka Mas Luki wae. Keluh kesah gimana? Keluh kesah pas di Jepang, bab agamane, bab salate, kayak gitu loh. Kalau untuk awal-awal itu saya memang saya termasuk ateis Mas. Jadi saya dulu tuh memang nggak percaya masalah adanya Tuhan. Itu pas di Jepang Mas? Nggak, di Indonesia. Oh. Meskipun mama papa saya itu Muslim, sholat gitu itu semua orang di rumah itu sholat, tapi saya enggak. Karena ini yang membuat saya terpikir jadi ateis itu karena jarangnya doa yang terkabul sebelum saya tahu ilmunya itu. Jadi kayak tidak berguna berdoa ini ternyata. Gitu. Saya pernah ngerasa kayak gitu sih. Jadi kayak saya ngerasa enggak deh, kayaknya enggak perlu. Emang doanya dulu apa sih yang marake kecewa itu? Termasuk kecewa kan itu? Iya kecewa ya, lama lah itu. Saya udah nggak inget dan nggak mau nginget itu karena ngerasa kayak berdosa ya. Iya kayak gimana sih aduhnya gitu. Ya Allah aku minta Hot Wheels. ya semacam kayak gitulah. Tuh. Ya, tapi dulu doanya itu spesifiknya ini barang. Iya, barang. Benda hidup, benda mati saya minta dulu. Benda hidup apa? Perempuan. Goblok. Saya juga pernah. Tapi nggak sampai ateis dong. Saya juga pernah kalau itu. Tapi kenapa ya? Maksudnya pas waktu muda itu ya pas libido tinggi-tingginya ya. Itu kenapa kok meminta perempuan jodoh ya, jodoh gitu kan untuk dipercepat apa gimana gitu. Mungkin semua ngalami ya. Kayaknya semua laki-laki mengalami itu ya kayaknya. Tapi alhamdulillah doaku terkabul lagi. Ya kowe dhisik kuwi.
Antum ngambil dulu enggak? Oh enggak. Oh, enggak. Oh, belum belum isi sama. Belum ya, minta doanya. Iya, minta doanya. Sama, Iya, saya sih sama. doanya. Nah itu Mau soalnya minta saya tips dan trik enggak? Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Oke, itu bagus ya. Soalnya kenapa saya tadi tanya Mas Luki? Saya pernah main ke apartemennya Mas Luki. Ya gimana? Ini cerita lucu ini. Saya pernah itu musim panas apa dingin ya Mas? Pas di Jepang ya? Panas ya mungkin ya. Musim panas Itu ya. panas waktu itu saya pertama main itu musim panas. Liburan Jepang ya? panas Iya, liburan musim panas main jauh-jauh ke Ibaraki, set naik kereta. Aku petukan ning ning stasiun gini. Oh iya. Kowe nganggo klambi apa iki? Ya enten ning ngarep ya, set. Tak kirain apa jemput bawa taksi atau apa. Ya. Di sana sukses Mas. Bawanya apa? Itu Alphard mobil antum apa? Sendiri. Iya. Mobil sendiri. Naik up, sini oh, aku di sini di parkiran ini. Mobilmu apa? Alphard hitam. Tenanan ora jangkrik aku. Aparemu tenan wis mlebu-mlebu. Dijemput terus deh main ke apartemennya. Aku nginep 2 hari ya. 2 apa 3 ya? 3 hari. Lumayan lama kok ya. Lama. 3 hari kan. Nginep itu ngobrol. Libur ya masalahnya. Oh, terus main lah. Terus wah, biasa kan kalau aku kan orang kos banget. Heeh. Masak sendiri ya gitu loh Mas, Hmm. ngirit ya enggak. Ngirit di apartemen tuh masak, belanja gitu. Buka kulkas tuh, isinya penuh. Berarti orangnya suka masak nih. Eh, Wah, apa itu? Berhasil loh, sak Ah. karung Mas. Cek Ah. tebak. Wah, ini wong itu terus ya. Positif thinking banget aja. Ah. Wah, langsung diam. Kan sebelumnya memang diajak jajan. Kan juga ewoh tau, Ah. masuk jajan terus cah masak ya ngajak temenku waktu itu. Masak Mas, masak yo. Masak sing di rumah anjir kan. Lu kayak daging ning nggonamu tak masak itu orang. Masak opo rasane kowe jajan. Berarti kepanjangan. Anti masak ya. Nah, terus wis to, habis itu hari Jumat Mas. Langsung Ya, lah, cepetin itu langsung hari ya. Jumat di sana jadwal Jumatan. Sebagai seorang muslim. Jadwal Jumatan dong. Enggak pasti nang kesiangan, pasang alarm tidur ben misalnya ada enggak pasti nang kesiangan, pasang alarm tidur wah alarm muni wah ya Jumatan. Nah, mandi. Ini cek turu Mas. Heeh. Masih turu Mas Luki aku gak. Des, tangi Des. Ngopo? Jumatan. Masjid adoh, Cuk. Bayang lo, duwe mobil, nek metu. Masjid adoh lho. Lah, adoh iki ngendi? Kono lho. Ki nek kowe mlaku sak jam. Batik Iya, mobil. Padahal naik mobil itu 1 jam. Apa Naik mobil itu Berarti kayak sini Jogja ya? apa mau mikir arep melu. Kowe nek mlaku ya 24 jam. Ya ayo kowe gak iso turu wae yo. Wah, tapi aku iya yo, aku kan ora ngerti masjid sebelah ngendi. Ora ngerti panggone ngono lho, rono transportasine piye kan dadak golek to Mas ngomong awal. Wah, gila iki. Ayo ndes satu son. Turu wae Cuk, iki wis mepet iki, tekan kono mepet. Wah, ya wis gelem ra gelem to. Gila. Wis ganteng kuwi, wis atus iki aku to kancaku. Wah, tekit, jak turu itu dosa ora ya. Tapi ketinggalan Jumatan 1 kali gitu kok. Heeh. Salat. Tapi salat zuhur terusan. Oh iya. Salat ya udah salat. Kan di rumah saya nggak ada sajadah sama sarung. Manjaku wah enak tenan ya. Makanya aku tanya Mas Luki biyen piye? Cah aku kan rawan itu kok to Mas. Waktu itu aku dine. Ya itu pas anu ya masih itu ya ateis ya. Iya, jadi ya kebetulan di sana itu ya masih ateis. Terus ya belajarnya juga ternyata di sana waktu itu. Gitu. Jadi saya juga ternyata yang saya orang ateis itu yang di apa namanya? Yang diargumenkan itu ternyata logikanya sendiri. Sama kayak saya, Mas. Yang saya harus argumenkan itu logika saya sendiri. Ya kalau ternyata pemikiranmu benar, kalau ternyata salah. Oh iya, ora nek antum pas debatnya sama orang Filipina tadi itu antum udah mencapai titik balik. Udah.
Udah. Udah. Oh. Berarti karena kowe wis ngerti oh, iki mesti arai gini-gini. Jadi bisa agak Iya. mendebat gitu ya. Jadi saya bisa ngasih tanggapan. Cuman ada teman juga. Jadi kan saya dulu basket itu kan hobi saya basket. Iya. Basket tuh di Jepang itu ya sama orang-orang Filipina. Saya teman orang Indonesia itu sedikit termasuk. Aku wong Mangkrasa pun, Mas. Iya, saya emang nggak suka orang Indonesia tuh banyak basa-basi itu saya nggak suka. Gitu. Nah terus tadi Mas, titik balik jenengan itu loh. Dari mana kok bisa dari ateis iso dadi masuk ning muslim kasole ra yo? Iya. Kalau titik baliknya itu jadi saya dulu sempat semua dosa itu udah pernah saya lakuin. Ya itu nggak usah ceritain. Terus Udah pengen lanjut. Tapi ini memang harus saya ceritakan kalau ini karena biar bisa jadi motivasi teman-teman juga. Iya. Di Jepang itu judi legal. Iya. Judi itu legal. Ada namanya tempat itu untuk memang main pachinko dan slot. Oh iya. Kayak gitu. Kayak Las Vegas gitu ya. Kalau Las Vegas kan ya ada pachinko, ada slotnya, terus ada blackjack dan main macam-macam kan kalau Las Vegas. Tapi kalau di Jepang itu cuma ada 2 macam. Mini. Pachinko sama slot. Itu legal ya. Itu legal. Nah, Totor Mas, Mas. oh iya, itu nomor. Ini yang pinggir jalan. Nomor itu juga legal. Oh. Di Indonesia kan dulu juga pernah sempat kan Iya legal. sempat. Nggak tahu legal apa enggak tapi booming. Legal. Dia tahun 90-an nggak salah. Itu sempat. Saya jual. Itu sempat legal. Dindong Mas. Dindong. Dindong. Dindong itu kan slot. Iya. Iya kan? Iya. Ya semacam itulah. Saya pernah main juga di rumah. Pernah Nah. punya ya Mas? Rasanya juga. Itu bandar. Iya. Pernah punya mesinnya. Ya. Jadi saya tuh justru titik balik itu di saat lagi puncak-puncaknya saya menang. Oh, Jadi menang terus. Iya, dan itu enggak. Kalau orang judi itu pasti kalimatnya 99% pasti kalah. Iya. Saya termasuk yang 1%. Oh, menang terus. Iya, saya mau duduk dimanapun bukan hanya di satu tempat. Dalam artian saya mau pindah ke misal di daerah Klaten, saya mau main di Jogja nih, itu menang. Mau ke Solo menang, ke Solo Tigo menang, Semarang itu selalu menang. Saya termasuk yang 1% itu. Iya. Yang mana ketika tujuan saya ke Jepang itu kan pasti satu. Kerja duit ya. Iya, nyari tabungan untuk kehidupan yang lebih layak lah kayak gitu. Nah, jadi titik di mana saya itu udah di puncak sampai bahkan saya mau beli mobil malam ini, Mas. Bisa. Itu bisa, besok udah baru. Oh, berarti apa ini hasil dari itu? Iya. Ya, terus. Jadi sampai bosan menang ya? Iya, jadi saya nggak tahu uang ini mau dikemanain. Sampai di situ. Sampai di titik uang ini mau dikemanain. Nah, itu ternyata hidup yang saya cari, kebahagiaan yang saya cari, dalam artian tenangnya hidup itu bukan ini. Alasannya bukan ini. Berarti saya uang ngejar ini kan karena dulu saya nggak ada. Ya, uang bukan menjadi sebab kebahagiaan. Iya, kebahagiaan saya pada saat itu ya. Iya. Kayak gitu. Karena masih ada sisi yang kosong dan itu nggak tahu apa. Kayak gitu. Karena mau ngapain aja, misal kita punya uang itu kan mau ngapain aja udah bisa bahagia. Iya. Anggaplah udah bisa membuat kita bahagia walaupun itu sesaat. Tapi nyatanya enggak kayak gitu. Nah, jadi ngerokok waktu itu. Ngerokok itu udah tengah malam. Itu saya ke dalam mobil, Mas. Ngerokok waktu itu. Ngerokok itu udah tengah malam. Nah, saya itu juga termasuk kalau mungkin dalam bahasa Islaminya itu muhasabah. Oh, pas nih. Ya merenung lah. Kayak gitu. Saya itu suka apa ya? Kira-kira yang kurang apa ya? Kayak gini. Terus fase di mana saya itu ngelihat langit. Ngelihat langit itu kepikiran.
Di sana langitnya bintang-bintangnya banyak ya. Bintang-bintang waktu itu banyak. Oh, soalnya nggak ada polusi. Beda sama di sini kan polusinya tutup. Jadi fase dimana saya tuh ngelihat langit, bintang banyak kayak gitu. Terus saya sampai di titik ini kayaknya kalau asal usulnya nggak jelas, bintang langit ini kayaknya nggak mungkin. Ya terus ya. Kayak gitu. Jadi saya malah posisi udah bingung, saya malah mikirin hal kayak gitu. Terus akhirnya Pak, bingung kenapa Mas? Uangnya kan banyak. tapi kan ada kekosongan yang di dalam saya itu yang ternyata bukan uang yang bisa nutup itu. Oh iya. Mungkin ayang. Dia ayang dah Mas. Enggak, itu malah mikir. enggak mikir. Nggak mikir terus. Terus. Aku tahu tidak cerita bapak ayang. Aku tahu tidak cerita. Itu, jadi waktu itu memang belum mikir. Titik balik itu belum waktu itu enggak mikir apapun. Nah, akhirnya ini kalau nggak ada asal muasal dari siapa yang nyiptain kayak gitu kayaknya nggak mungkin. Nah, justru pada saat itu Islam agama terakhir yang saya pelajari. Oh, pada itu. Karena notabene teman-teman saya itu orang Hindu Buddha, Nasrani, yang Muslim. Kenapa saya nggak? Saya kasih ceritain dulu alasan saya kenapa saya nggak langsung belajar Muslim ya. Karena menurut saya umat orang-orang Muslim ini perilakunya juga nggak jauh lebih baik, bahkan ya itu kayak Islam KTP, kayak gitu. Menurut saya. Oh, dari situ berarti titik baliknya Mas Luki untuk ini percaya kalau Islam itu ini yang terbaik. Iya, dari menyelami mempelajari banyak agama ini sampai Yahudi, Nasrani, Islam, itu dimana saya waktu pelajari Islam itu semuanya ada dapat gitu. Iya, semua pertanyaan saya, keraguan saya itu terjawab di situ. Itu saya nangis gitu. Bahkan waktu kerja itu saya ketahuan sama leader saya nangis, itu saya alasan kenapa. Tadi kelilipan lagi. Sampai sekarang istiqomah malah jadi penggerak di Muslim Kasual. Enggak. Kalau itu enggak gitu juga. Dijebak apa? Kalau Muslim Kasual itu modelnya menjebak. Jadi sini dulu Mas, dipijuti garatan. Gitu. Ya, tapi mungkin apapun itu, mau cerita apa? Enggak. Ya, tapi apapun itu emang kebaikan itu harus kita share terus. Iya. Ya itu. Jadi untuk teman-teman yang bergerak di bidang dakwah, terus istiqomah apapun itu, pasti ada hal-hal yang berliku, tetap semangat untuk kelangsungan hidup kita, anak cucu kita, supaya mendapat terus kebaikan. Ya mungkin itu dulu obrolan kita pada malam hari ini di Muskas Podcast, persembahan dari Muslim Kasual. Kedepannya kita akan sharing lagi, lanjut. Ya, saya lanjut ya. Dan menunggu sponsor juga. Oh iya. Ya, nanti bisa kita tayangkan di sini ya. Ini juga tak pikir-pikir kok wedang kok bening karo oren. Ya, sponsor ya orennya aku mau masih pengen bedak loh Mas. Ini bukan partai loh Mas. Kamu jangan bilang partai. Ini kita oren, tapi kok enggak full, kok kurang duit. Oke, mungkin segini dulu obrolan kita pada malam hari ini. Entah itu teman-teman mau ngomongin siang sore, tapi posisi dikit ya malam hari ini. Untuk kedepannya kita mau bahas apa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Ya. Mungkin ada yang mau request, Bang, lanjutin dong yang pembahasan ini biar semuanya cerita dulu. Atau mungkin ada pembahasan yang lain yang ingin kita bawakan. Oke. Boleh. Semua ide, semua pertanyaan boleh langsung serbu di komen. Ya, oke. Ide, pertanyaan, sponsor boleh langsung. Ya, seperti itu ya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.